سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم عسى نهضى عسى نهضى مزايا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعزز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم النفور. وحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد المحدثين على المنبر فلا تتناسوا ذا إذا فإن الله محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد آمين. اللهم قوي الإسلام آمين. من المسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات آمين. الأحياء منهم والأموات ويسرهم إقامة الدين وانصرنا عليك من خير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي هداني لطريقه القويم وفقهنا في دين المستقيم وخلقنا في أحسن تقويم العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم. أما بعد فأيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam seluruh dunia merayakan hari raya Idul Adha. Seraya kita mengingat sejarah perjuangan dan kepasrahan yang sesungguhnya dari anak manusia kepada Tuhan pencipta alam Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah sepatutnya saat kita merayakan hari raya Idul Adha seperti ini, kita mengingat kembali perjalanan tiga sosok anak manusia yang menjadi pemain utama dalam ibadah kurban dan ibadah haji, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Ibunda Siti Hajar alaihissalam. Sebagian perjalanan hidup mereka telah terekam dan didokumentasikan dalam sejarah, bahkan menjadi bagian dan ritualitas ibadah haji dan kurban. Karenanya dalam suasana hari raya Idul Kurban sangat tepat bila kita merefleksikan dan melakukan paktilas atas sebagian kehidupan mereka dan tak sekedar memaknainya sebagai ibadah belaka, tetapi juga diletakkan dalam konteks penubuhan nilai-nilai kemanusiaan dan spirit keadilan sebagaimana pesan tekstual agama. Idul Adha mentransformasikan pesan keagamaan ke aksi nyata perjuangan kemanusiaan. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebenarnya pengorbanan dan kepasrahan tidak hanya dilakukan oleh Nabi Ibrahim, bahkan hampir seluruh nabi dan para rasul juga mengalami cobaan disertai dengan kepasrahan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca dalam sejarah Nabi Yakub alaihissalam yang sudah tua renta terpaksa merelakan kepergian anak tersayang Nabi Yusuf alaihissalam yang direkayasa sistematis untuk dibunuh oleh saudara-saudara kandungnya sendiri. Kita pun membaca dalam sejarah ibunda Nabi Musa alaihissalam pun harus memasrahkan berpisah dengan anak yang baru dilahirkan. Nabi Musa alaihissalam, karena saat itu Fir'aun telah mendeklarasikan akan membunuh seluruh bayi yang baru terlahir pada saat itu, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Tentunya tidak ada yang tega. Gak ada seorang ibu yang tega melihat anaknya bersimpah darah terbunuh. Maka dari itu ibunda Nabi Musa alaihissalam menghanyutkan anaknya di aliran sungai Nil. Dan tentunya banyak semua perjalanan-perjalanan sejarah-sejarah Nabi lalu diawali dan disertai dengan pengorbanan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Namun demikian, dalam agama Islam kurban tidak berawal dari mitos. Sebagaimana pengorbanan agama-agama dan kepercayaan masa lalu, dalam Islam kurban adalah wujud kepasrahan total, pengabdian dan kesalahan hamba. Karena itulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipilih sebagai bentuk pengorbanan yang sesungguhnya menurut agama Islam. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu Nabi Ismail alaihissalam sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama bapaknya Ibrahim, maka Nabi Ibrahim pun berkata kepada putranya, "Hai anakku, sesungguhnya aku bermimpi
bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah kira-kira apa pendapatmu. Maka anaknya menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam yang menerima perintah melalui mimpi selama 3 malam berturut-turut untuk menyembelih anak dan buah hatinya. Tak disangka malah ditantang oleh anaknya. Saya siap, katanya. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Karena itu hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, dalam merayakan Hari Raya Idul Adha ini, apakah yang lebih disayanginya? Ismail atau Allah Subhanahu wa taala? Ego atau super egonya? Kesenangan atau keyakinannya? Kepatuhannya benar-benar diuji di puncak kesempurnaan kenabiannya melalui ujian yang ternyata lebih sulit daripada semua perjuangannya yang terdahulu. Bila gagal menempuh ujian tersebut, maka kegagalannya ibarat kejatuhan dari puncak yang tertinggi. Padahal kejatuhan dari puncak yang paling tinggi adalah kejatuhan yang paling mencelakakan dan paling menjadikan. Dan ternyata hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam telah mampu melewati ujian tersebut secara gemilang. Maka hadirin, siapapun yang berada pada titik puncak popularitas, puncak karir, ataupun puncak jabatan, tetapi mengabaikan nilai-nilai pengorbanan dan malah mengedepankan ego dan keserakahannya, maka Allah pasti akan menjatuhkannya ke tempat yang serendah-rendahnya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Allahu akbar walillahil hamd. Pada kisaran abad ke-18 sebelum Masehi berada pada persimpangan pemikiran kemanusiaan tentang pengorbanan yang masih berwujud manusia. Ada sebagian yang masih menyetujui praktek jahiliyah, artinya mengorbankan manusia untuk Tuhan-Tuhannya. Sebagai lagi menyatakan bahwa manusia terlalu tinggi dan mulia untuk dikorbankan. Bangsa dan umat terdahulu telah mempraktekkan pengorbanan manusia kepada dewa-dewa sesembahannya. Tercatat dalam sejarah, di Mesir pada masa lalu, setiap tahunnya wanita-wanita cantik senantiasa dikorbankan untuk dewi penjaga sungai Nil. Kemudian di Kanaan, Irak, bayi-bayi yang tak berdosa dikorbankan sebagai sesembahan kepada dewa Baal. Suku Aztec di Meksiko menyerahkan jantung dan darah manusia diperuntukkan kepada dewa matahari. Bangsa Eropa pun dengan suku Vikingnya di Skandinavia setiap tahunnya mengorbankan pemuka-pemuka agama dipersembahkan kepada dewa perang Odin. Ajaran kurban yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan jalan keluar yang memuaskan semua pihak. Ia diperintahkan menyembelih anaknya sebagai isyarat bahwa anak yang tercinta, belahan jiwa yang paling berharga bagi seseorang, bukanlah sesuatu yang berarti dan berharga jika Allah telah memintanya. Namun hadirin, bukan manusia yang dikorbankan, karena Allah begitu cinta dan meninggikan derajat manusia. Sekaligus hal ini merupakan kritikan terhadap perilaku yang mengorbankan nyawa manusia pada saat itu. Karenanya pengorbanan diperintahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ajakan Allah untuk melakukan pengorbanan yang humanis, sebuah pengorbanan yang tidak hanya berhubungan dengan Allah sang pencipta, tetapi juga pengorbanan yang membawa manfaat kepada manusia, bukan malah membinasakan manusia dengan alasan apapun. Kedatangan malaikat yang membawa seekor kambing sebagai ganti atas Nabi Ismail alaihissalam jelas menegaskan bahwa bentuk pengorbanan yang sudah mengakar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar yang diidam-idamkannya selama ini. Karena itu para mufassirin ketika menafsirkan kisah ini menukilkan sebuah riwayat yang menyatakan, ya Ibrahim, lam yakunil muradu dzabhal walad, wa innamal muradu an tarudda qalbaka ilaina. Falamma radatta qalbaka ilaina radadna waladaka ilaika. Wahai Ibrahim, kata Allah, bukanlah maksudnya menyembelih anak. Tujuan perintah itu bukan untuk menyembelih anakmu, melainkan yang dimaksud adalah agar kamu mengembalikan perhatianmu kepada kami semuanya. Maka tatkala hatimu sudah kembali kepadaku, maka kemudian kami kembalikan kembali anakmu kepadamu. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Maka berdasarkan pesan ini dapat ditangkap bahwa Allah tidak pernah menginginkan daging dan darah.
Allah tidak pernah meminta sajian daging kurban. Berkurban bukan pada seberapa besar hewan dan yang disembelih, tetapi prasyaratnya yaitu ketakwaan dan kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Daging-daging onta beserta darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang dapat kita petik sebagai pelajaran adalah memahami dan mempunyai konsep hidup. Keberhasilan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam sesungguhnya tidak terlepas dari kesadaran akan makna suatu penyerahan diri dengan menyelami sangat dalam makna dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dengan memahami makna inna lillah, Nabi Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa Ismail itu adalah putranya yang sangat ia cintai. Ia tidak lebih hanya suatu titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan miliknya. Sementara itu Nabi Ismail pun menyadari bahwa ia tidak pernah memiliki dirinya sendiri serta apapun yang lain dalam hidupnya. Ia tidak pernah merancang, bahkan juga tidak pernah berat untuk lahir dan menjadi seorang anak manusia, termasuk menjadi putra Ibrahim. Ia ada karena Allah Subhanahu wa taala yang memungkinkan dan mengizinkannya untuk ada. Dalam pemahaman yang demikian, berarti pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail hanyalah bersifat penggalian hak Allah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai aktualisasi atas salam mereka berdua akan makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan demikian hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, tidak ada sesuatu pun yang hilang dari keduanya karena memang asalnya mereka tidak memiliki apapun juga terhadap dirinya. Dari pemahaman di atas, berkurban berarti menyerahkan atau menyampaikan sesuatu yang sementara merupakan milik kita kepada sang pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memang berhak atas sesuatu itu. Untuk itulah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail dan Ismail merelakan nyawanya, tidaklah berarti Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya dan Nabi Ismail bukan pula mengorbankan hidupnya, akan tetapi kedua-duanya mengembalikan hak Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengembalian hak itu ditempuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara melepaskan, menaklukkan dan memusnahkan kepentingan pribadinya, yaitu rasa memiliki anaknya. Sementara Ismail alaihissalam pun demikian, menempuh dengan cara menaklukkan rasa memiliki dirinya sendiri. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka dalam konteks kekinian hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, setiap kita adalah Ibrahim dan setiap Ibrahim mempunyai Ismail. Ismail kita mungkin harta kita, gelar kita, jabatan, atau sesuatu yang kita sayangi dan kita pertahankan. Kita tidak dilarang untuk mendapatkan harta, mempunyai gelar, menduduki jabatan, atau apapun yang kita senangi, yang kita jadikan sebagai Ismail kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdasarkan di atas tidak diperintahkan untuk membunuh Ismail, tetapi kita hanya diperintahkan untuk membunuh rasa kebencian kita terhadap Ismail kita yang hakikatnya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, tatkala hari raya Idul Adha pada tahun ini, pada hari ini, jika Allah memberikan kelapangan rizki dan harta kepada kita yang merupakan Ismail kita, sudah sepatutnya kita berkorban, karena tidak ada amalan yang lebih utama selain berkurban. Rasulullah SAW bersabda, "Ma 'amila adamin min 'amal yauman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam, wa inna la yati yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha, wa inna ad-dama la yaqum min Allah bimakanin qabla ay yaqum min al-ardi fatibu biha nafsan." Kata Rasulullah mengatakan, tidak ada amalan manusia yang dicintai oleh Allah pada hari Idul Adha kecuali berkurban, karena ia nanti akan datang pada hari kiamat bersama tanduknya, bulunya dan kukunya. Saking cepatnya pahala kurban itu sampai kepada Allah sebelum darah hewan itu disembelih jatuh ke tanah. Maka hiasilah diri kalian dengan berkurban. Dalam hadis yang lain pun Rasulullah mengingatkan, kata Rasulullah, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Kata Rasulullah, barang siapa yang mempunyai kelapangan rizki sedang ia tidak mau berkurban,
maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Artinya orang yang dikasih anugerah kemampuan untuk berkurban, tapi tidak mau berkurban, jangan ngaku-ngaku sebagai orang Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena untuk berkurban hari ini, maka sudah sepatutnya kita berkurban pada hari raya Idul Adha ini dan sampai hari tasik 3 hari ke depan berikutnya. Hal penting lain yang perlu dikontekstualisasikan adalah konsep kepemilikan anak saat ini sangat perlu diimplementasikan di tengah-tengah hiruk-pikuk budaya masyarakat yang semakin tidak jelas. Ketika Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar alaihissalam mengorbankan anak terkasihnya yang diidam-idamkan selama hidupnya, orang tua zaman sekarang sedikit memiliki kepada anak-anaknya. Mereka hanya memiliki anak-anaknya secara fisik, tetapi sedikit orang tua yang peduli akan perilaku dan akhlak anaknya. Mereka merasa cukup menitipkan anak-anaknya di sekolah, seolah-olah mereka melemparkan tanggung jawab pendidikan kepada sekolah. Orang tua zaman sekarang menganggap sekolah yang bertanggung jawab penuh kepada perubahan perilaku sikap anaknya. Padahal hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, tanggung jawab utama mendidik seorang anak adalah pada kita orang tua. Sekolah hanya membantu keterbatasan kita sebagai orang tua. Anak-anak pun di sekolah tidak lama, hanya 5 sampai dengan 7 jam. Selebihnya anak-anak itu berada pada lingkungannya, ada pada rumah kita. Maka hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, kerjasama orang tua dan sekolah serta penguatan nilai-nilai spiritual dan pendidikan patut dilakukan secara berkesinambungan. Pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi pendidikan harus diceritakan dimanapun. Maka kewajiban mendidik bukan kewajiban para guru, bukan kewajiban sekolah, tetapi juga merupakan kewajiban utama setiap orang tua. Semangat berkurban saat kita merayakan hari raya kurban ini semestinya tidak sekedar menjadi slogan belaka. Implementasi dan tekad mau berkurban harus dapat diwujudkan dalam kehidupan kita di alam dunia. Karena memang dalam mengarungi kehidupan ini, dengan status dan profesi apapun membutuhkan pengorbanan. Maka siapapun yang tidak mau berkorban pasti akan menjadi korban. Maka berkorbanlah sebelum masing-masing di antara kita menjadi korban. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang disampaikan pada kesempatan hari raya Idul Adha ini. Mudah-mudahan nilai-nilai kurban yang telah diperlihatkan dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam serta ibunda Siti Hajar alaihissalam dapat kita terapkan dan diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa fiikum min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum was-samiul alim wa qul bighfir warham anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd fa ayuhan nas ittaqullah wabtaghu ridwana wakhshaw batsahu wa khafu sultana wasta'iddu liman tazilu fil qidam yauma la yanfa'un nadam yauma la yanfa'u banun wala banun wa anibu ila rabbikum waslimu wa min qabli ayyadikumul azabu thumma la tunsarun wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala 'azza min qa'il innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli 'ala malaikatil qur'an anbiya'il qur'an wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna min rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aidil islam wal muslimin wansur 'asa qaumiddin wa wasi' 'ala ibadikum wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma aslih ahwalana wa balligh mimma yurdika a'malana wa bil husna wa sa'adata ajalana wa tawaffana wa antarud anna. Allahumma nas'aluka bi asma'ika husna wa sifatika al-ulya an tansura ummata Filistin wa khassatan fi Gaza wa Rafa wa an tu'id 'ala al-ardh muqaddasah waj'al maqsad al-aqsa hurran amin wa syarifan. Allahumma ahlik al fi Israil wa dammirhu mazik wa tawfarik jam'ahum bi qudratikal azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.